Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu salam buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir di majlis yang mulia ini dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para anbiya adalah membawa ilmu yang bermanfaat. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ilmu tersebut. Wa qur rabbi zidni ilman, katakanlah Muhammad, tambahlah ilmuku. Para ulama menjelaskan, tidak ada sesuatu yang Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk minta ditambah seperti ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman, katakanlah ya Allah, tambahlah, hai Rabbku, tambahlah ilmuku. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah tersebut, sebagaimana diwakilkan oleh dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW setiap selesai salat fajar, selesai salat subuh, ya, itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap pagi Rasulullah SAW membaca doa atau yang dibaca selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas keutamaan ibadah sunnah. Keutamaan ibadah sunnah. Kata-kata sunnah di dalam syarak, di dalam agama, atau di dalam karya para ulama, bermakna dengan beberapa pengertian. Menurut umum para ulama yang membahas tentang pembahasan akidah dan bid'ah, maka kata-kata sunnah lawan dari bid'ah, yaitu sunnah di sini maksudnya thariqah, ajaran Rasulullah SAW, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun dengan akidah. Pengertian sunnah. Maka disinilah asal muasal perkataan ahlus sunnah wal jamaah. Lawannya adalah ahlul bid'ah wal furqah. Di ahlus sunnah maksud di situ ya adalah orang yang berpegang teguh sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, berpedoman kepada sunnahnya. Itu sunnah dalam pengertian disebut pengertian para kedisiplinan ilmu yang berbicara tentang akidah. Maka kata-kata sunnah lawannya bid'ah. Baik, ada lagi sunnah menurut ahli hadis. Menurut pakar ahli hadis, yaitu sunnah adalah ma'uthur 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqriratin, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan dan pengakuan. Itu menurut ahli hadis. Sehingga ya maka disebutkanlah Al-Quran dan Sunnah. Sejolinya Al-Quran dan Sunnah.
Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan pengakuan dari Rasulullah SAW. Kemudian ada pula sunnah menurut ahli usul fikih. Kalau menurut ahli usul fikih adalah merupakan salah satu dalil syar'i setelah Al-Quran. Dalil hadil masalah Alkitab was sunnah. Dalil masalah ini adalah al-adillah syari'iyah atau al-adillah fi isbatil hukum atau fi isbatil ahkam. Dalil menetapkan sebuah hukum berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Itu menurut ulama usul fikih. Hampir mirip seperti pengertian dari ahlul hadis. Tetapi ahlul hadis lebih umum. Kalau di alam usul fikih adillatul ahkam lebih berat ke situ. Tapi kalau ahli hadis yaitu semua yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk akidah, ya, termasuk berbagai peristiwa kisah. Nah, kalau dalam kitab usul fikih dia merupakan salah satu sumber hukum, Kemudian ada menurut ahli fikih. Ahli fikih adalah ma usiba fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang diberi pahala bila mengamalkannya, ya, dan tidak dicelah orang yang meninggalkannya. Ya. Orang yang diberi pahala bila melaksanakannya dan tidak dicelah orang yang meninggalkannya. Itu diantara pendapat para ulama ketika bicara masalah kata-kata sunnah. Maka perbedaannya, membedakan makna itu dilihat dari segi konteks yang dibicarakan atau dari segi sigagul kalam, atau disebut dengan tarkibul kalam, bagaimana bunyi ungkapan itu berada dalam satu jumlah. Ya, contoh umpamanya, hukum hadil masalah sunnah. Banyak hukum umpamanya salat 2 rakaat sebelum salat fajar subuh atau sebelum salat zuhur, hukumnya sunnah. Maka yang difahami di sini lawan daripada wajib, sebagaimana pengertian para ulama fikih. Nah, kalau dikatakan, sebutkan umpamanya hadal amr mukhalifun lis sunnah, persoalan ini adalah menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka yang maksud di situ adalah perkara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, bisa berbentuk bid'ah. Taib. Atau ulama menyebutkan wadalla ala hadil masalah alkitab was sunnah. Sumber hukum tentang masalah ini ada Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini adalah maksudnya dalil syar'i, sumber hukum. Nah, lalu yang akan kita bahas sekarang ini dalam pembahasan kita yang mana, Ustadz? Yang akan kita bahas dalam pertemuan kita ini yaitu adalah makna dari sisi sunnah lawan dari wajib. Dan untuk mengatakan ini yang masyhur di kalangan ulama mutaqaddimin disebut dengan tatawwu'. Dan ini juga terdapat dalam nas-nas syar'i, tatawwu' atau mustahab atau mustahab. Baik.
Karena nanti kalau kita jelaskan makna sunnah di sini, banyak yang tak paham apa maksudnya di sini. Di sunnah bisa berarti adalah ajar Rasulullah SAW, baik itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, atau maksudnya tadi akidah. Jadi ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata-kata sunnah di sini lawannya adalah bid'ah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau akidah Ahlus Sunnah bersumber dari Al-Quran Sunnah, baik itu Al-Quran atau Sunnah. Maka kata-kata sunnah ini adalah lawan daripada bid'ah. Kemudian juga ada pengertian menurut ulama usul fikih, ada pengertian ulama fikih, ada pengertian ulama ahli hadis. Yang akan kita bahas dalam pembahasan ini adalah keutamaan mengamalkan amalan-amalan sunnah atau amal-amal tatawu. Kenapa kita harus maksimal dalam menjalankan sunnah itu, berupaya untuk selalu menjalankan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah dalam arti dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di dalam pekerjaan duniawi saja, urusan duniawi saja, banyak orang ingin mendapatkan yang terbaik, yang sempurna. Contoh ketika bangun rumah dia bangun rumah tidak hal yang wajib-wajib saja, betul nggak Pak? Sudah ada pintu, sudah ada jendela, sudah kamar, selesai. Ada toilet, dapur, selesai. Itu yang pokok-pokok. Tapi dia membuat pintunya. Ketika pintu, dicari mana yang terbaru, yang bagus. Betul nggak? Nggak, yang penting bisa masuk rumah, kan nggak begitu? Pintunya harus yang dicarilah yang berkualitas kayunya, jendelanya. Artinya apa? Supaya lebih indah, menyenangkan. Kalau makan kan juga begitu. Yang penting ada nasi, ada lauknya, sudah makan. Tapi kenapa mereka juga melakukan hal yang mustahabbat dalam di sisi kebutuhan makanan? Kalau sambalnya ada sekian macam sambal, sayurnya ada sekian macam sayur, ada kerupuknya, segala macamnya. Kenapa? Karena itu untuk menyempurnakan, lebih menarik dan menyenangkan. Itu kalau urusan duniawi. Sehingga ada orang punya rumah, dia pengen ada tamannya, ada ini, ada ini. Begitu pula ketika orang menjalankan sunnah. Orang yang ketika berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maksudnya dengan sesuai sini menjalankan sunnahnya 3 kali dan beribadah sholatnya juga begitu, maka ibadah sholatnya akan terlihat menyenangkan. Tentu pasti pahalanya lebih sempurna. Pasti pahalanya lebih sempurna. Nah, dalam pembahasan ini kita akan lihat apa sih keutamaan kita melaksanakan amalan-amalan tatawu itu. Karena persoalan hari ini banyak orang berkesimpulan gini, yang penting wajib-wajib sudah dah. Ya kan? Ada sifat malas dalam dirinya menegakkan, mengamalkan amalan-amalan tatawu itu, amalan mustahabbah itu, amalan sunnah itu. Sifatnya ada apa? Kemalasan dalam dirinya. Maka tadi kita contohkan, jika untuk duniawi dia ingin, kan kalau beli baju yang penting baju, tidak begitu aja dia. Beli baju yang halus dasarnya, yang bagus jahitan, tidak begitu. Kenapa ketika beribadah kita tidak mau yang paling tinggi kualitasnya? Ada juga rendahnya sedikit, ada apanya gitu kan. Ibadah itu penyempurnaan bagi nilai-nilai yang kurang dari hal yang wajib. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Maka para ulama mengatakan di antara konsekuensi makna syahadat kita yang kedua itu, yang pertama persaksian bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
persaksian bahwa yang kita ikuti adalah ajaran Rasulullah SAW, ya, bahwa kita dalam beribadah kepada Allah adalah sesuai tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah intinya syahadatain itu. Maka di antara makna pengakuan sebagai Rasul itu ada Rasul Muhammad SAW utusan Allah adalah kita mengikuti sunnahnya, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian di antara nilai-nilai yang harus terbukti dalam diri kita dalam makna syahadat itu adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah kita apa? Menghidupkan, menegakkan, mendakwakan sunnah-sunnah beliau. Taib. Itu secara umum tuh keuntungan. Maka umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar umatnya adalah orang yang tidak hanya melakukan hal-hal yang wajib, tapi juga termasuk apa? Amalan-amalan yang dianjurkan di sisi tertahu oleh Rasulullah SAW, mustahab. Atau amalan-amalan sunnah. Maka dalam beribadah itu tidak sekedar yang pokok-pokok saja. Kenapa? Nah, tadi kita katakan bahwa orang yang paling tinggi juga kedudukan di akhir kelak, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang lebih banyak menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Baik. Yang pertama adalah dalilnya di sini tentang wajib menjalankan ibadah, wajib tentang dianjurkannya menyempurnakan amal wajib dan amal-amal sunnah itu adalah orang yang melaksanakan benar-benar menjalankan ajaran Islam secara sempurna. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Berarti orang yang paling sempurna masuk mengamalkan Islam itu orang yang bagaimana? Yang melengkapi amalan-amalan wajibnya dengan amalan-amalan sunnahnya. Motivasinya. Maka dialah termasuk betul-betul sempurna dia menjalankan Islam. Tentu sesuai dengan kemampuannya. Baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Apa hubungan antara konteks Allah perintahkan kita di awal ayat masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara keseluruhan, secara maksimal. Lalu disebutkan jangan kalian ikuti jalan-jalan setan. Pada bagian kedua ujung ayat, apa yang kita dapat pahami? Bahwa cara syaitan membuat kita jauh dari agama ini dengan langkah-langkah. Gimana caranya? Langkah pertamanya diantaranya adalah meninggalkan, mengajak kita, membuat kita malas menjalankan amalan-amalan sunnah. Semakin hari akan semakin kurang. Oleh sebab itu amalan sunnah itu adalah pagar bagi amalan wajib. Contoh ini, orang azan subuh, paling imam juga terlambat biasanya, juga qomatnya agak dilambatkan, sehingga dia apa? Orang azan dia masih di rumah. Baik. Datang ke masjid pas iqamah, mantap, dapat rakaat pertama. Besok lagi seperti itu lagi, rupanya sudah ruku. Kan gitu. Banyak nggak pengalaman gitu? Besok lagi sudah sujud.
Kan pelan-pelan tuh. Kalau dia jaga sunnah, dia upayakan, ya, orang azan dia berwudu ke masjid, salat 2 rakaat sebelum salat subuh, salat sunat fajar. Yang ini ada keutamanya luar biasa kata Rasulullah SAW. Lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Loh, lebih baik daripada dunia dengan seisinya, Pak. Bayangkan itu. Orang sekarang aja nggak memiliki 1/4 dunia, luar biasa kekayaannya. Ini keutamanya lebih baik di dunia dengan Kalau dia datang pas ke masjid, salat sunat fajar dia, pasti salat wajibnya gimana? Itulah tadi kenapa ujung ayat wala tattabi'u khutuwati syaitan. Karena setan tadi selangkah demi selangkah kita dimundurkannya dari mengikuti ajaran agama dengan baik. Di antaranya mulai dari itu, Pak. Ini kan sunnah. Ini kan sunnah. Sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah. Nah, tapi kalau dia selalu menjalankan amalan-amal itu, terjaga amal sunnahnya, Pak. Amal wajibnya terjaga. Dia bagaikan pagar. Tapi kalau besok sudah mulai luntur berjalan terus saja, itu merembet dia. Kadang-kadang pergi ke masjid sudah dapat rakaat terakhir. Kadang-kadang sudah hampir salam imam. Betul enggak? Itulah karena ujung ayat itu jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu dalam membawa orang ke dalam kesesatan sedikit tanpa dia tahu. Ansur terus. Ini luar biasa ini ayat. Karena cara setan menggelincirkan kita dari melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangannya sedikit demi sedikit tanpa terasa. Kalau buat contoh banyak, seperti pemain kisah Barsisa yang masyhur. Itu awalnya dia seorang orang alim, lalu ada tetangganya pergi haji, menitipkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada orang alim ini. Ya kan? Nah, tapi dengan langkah-langkah setan sedikit demi sedikit dia semakin yang pada akhirnya terjadi perbuatan zina, kemudian dia takut ketahuan dan akhirnya dibunuh pula perempuan itu oleh dia. Dan itu yang terjadi di dunia ini. Orang coba lihat langkah demi langkah. Ketika takut perbuatan buruk terbongkar, harus ditutup lagi dengan akhirnya jadi berantailah perbuatan kemungkaran dan maksiat yang terjadi. Itulah langkah setan. Jadi setan itu langkah demi selangkah. Maka jangan buka celah-celah itu dalam diri kita. Bagaimana caranya? Adalah memagar amalan-amalan wajib kita dengan amalan sunnah. Baik. Kemudian yang kedua adalah jadi tadi yang pertama adalah bahwa menjalankan amalan sunnah itu adalah bukti mengamalkan perintah Allah tadi, masuk ke dalam Islam secara sempurna, kafah. Nah, itulah yang kedua adalah tadi amalan sunnah itu adalah pagar bagi amalan wajib kita. Nah, itu dalil tadi. Yang ketiga adalah orang yang menjalankan amalan sunnah akan mendapat kedudukan yang tinggi kelak di akhirat. Bersama siapa dia? May yuti'illaha wa rasulahu, dalam surah An-Nisa ayat 69, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dia akan dekat tempatnya kelak di surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, dan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka, banyak sekali ayat menyuruh kita. Bahkan Imam Ahmad menyebutkan lebih dari 3 ayat dalam Quran itu memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Di antara bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah menghidupkan sunnahnya. Ya, contoh ini ya, seorang pegawai atau buruh atau pekerja di toko diperintahkan oleh bosnya, tolong nanti kamu timbang gula ini per bungkusnya 5 kilo sebanyak 50 bungkus. Dia bungkus, dia apa? Timbang, bungkus. Selesai, itu yang wajib. Tapi coba dia bungkus dengan baik, kemudian dia tata letaknya, diaturkannya. Kira-kira gimana penilaian bosnya kepada dia? Kan tadi nggak ada perintah suruh ditata, suruh disusun baik-baik, kan nggak ada. Ini dia pekerjaannya maksimal, bukan sekedar menimbang kemudian bungkus, nggak gitu aja. Sudah tuh bertebaran di situ, tunggu lagi perintah bosnya untuk menyusun. Ini enggak, dia timbang, ikat baik-baik, diatur tempatnya, di tempat yang aman. Nah, itu namanya bekerja dengan demikian pula kita disuruh Rasulullah SAW. Orang yang sempurna mentaati Rasulullah SAW. Contoh ketika berwudu, sekali-sekali wudu itu kan satu kali juga sah. Ya, menurut sebagian mazhab wa Syafi'i, namanya tidak kumur-kumur, tidak juga tanasur, masukkan air ke hidung juga sah. Kan gitu ya. Maka dia wudu, salat. Coba kalau orang tadi wudu dengan sesuai dengan sunnah, menjalankan sunnah-sunnah wudu, mulai dari mencuci tangan, kemudian kumur-kumur, baik. Kemudian dia sempurnakan wudunya. Kira-kira bagaimana bentuk wudunya itu? Kan ada orang wudu kilap-kilap. Begitu pula dengan salat. Jika salat dia sesuai dengan sunnah, maka salatnya akan terlihat menyenangkan dan indah. Coba kalau orang masuk masjid, Allahu Akbar, Assalamualaikum, keluar. Coba kalau orang dengan sesuai dengan takbirnya bagaimana sunnah takbir, rukuk bagaimana sunnah rukuk, ya, sujud dan seterusnya, dia habis itu dia zikir semacamnya. Kira-kira gimana bentuk salatnya? Coba lihat orang yang tidak mengerti sunnah, ketika rukuk dia kadang-kadang kepalanya terlalu beginilah, kadang-kadang menongak beginilah, itu, ya kan? Ketika rukuk dia tidak perhatikan sunnah. Nah, coba kadang-kadang ada orang yang gini juga, dia paskan telinga, atau kadang-kadang dia bergeser ke kiri. Dia tidak mengerti dengan tata cara pelaksanaan sholat. Lihat, sholatnya tidak terlihat sesuatu yang indah. Sama dengan orang-orang tukang, Pak. Antara tukang ketika disuruh buatkan pintu nih Pak, pasang pintu nih Pak, dipasang, dibuat, selesai. Beda dengan tukang yang dia buka dengan lebih baik, dikatamnya lebih halus, dikasih hiasan sedikit, dipasang dengan tidak bunyi-bunyi pintunya. Itulah bentuk bedanya antara amalan yang diiringi dengan sunnah-sunnahnya dengan amalan hanya yang pokok selesai. Itu sangat berbeda itu. Maka orang yang paling sempurna ikut kepada Rasulullah SAW adalah yang menjalankan amal-amalan sunnah tadi. Baik.
Maka kelak di akhirat dia akan bersama siapa? Ma'ana nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Sama para nabi, para orang yang jujur dan syuhada dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau ingin mendapatkan kedudukan seperti ini, caranya adalah amalkan amalan-amalan sunnah. Siapa enggak rindu dengan dekat tempat kelak dengan surga Rasulullah SAW? Ya. Yang keempat, orang menjalankan ibadah-ibadah sunnah akan mencapai tingkat as-sabiqina fil akhirah. Di antaranya ini adalah disebutkan berdasarkan firman Allah surat Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Wa minhum sabiqun bil khairat. Biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami berikan catatan amal orang-orang yang kami pilih itu dari hamba kami. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, ya, dan di antara mereka ada orang muqtasidun yang pas-pasan saja amalannya. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada orang yang lebih dahulu mengejarkan amal-amal tinggi, prestasi dalam amal kebaikannya dengan izin Allah, dan itulah kemuliaan, karunia yang sangat besar. Maka Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan. Ada tingkatan iman, orang beriman itu ada 3. Zalimun nafsi, muqtasidun, sabiqun bil khairat. Dalam ayat ini, siapa yang zalimun nafsi? Zalimun nafsi disebutkan oleh para ulama adalah orang yang melakukan amalan-amalan wajib kadang-kadang lupa. Orang yang meninggalkan hal yang haram kadang-kadang ada juga yang dikerjakan. Itu zalim nafsi. Dia lakukan amalan wajib, tapi ada kadang-kadang yang lumpang, ada yang kosong, ada yang tertinggalkan. Dia meninggalkan hal yang haram, tapi kadang-kadang ada terjerumus juga lakukan yang itu zalim nafsi. Muqtasidun apa? Orang yang hanya melakukan amal-amal wajib saja, ya, dan meninggalkan amalan-amalan yang haram-haram, perbuatan yang haram. Siapa sabiqun bil khairat? Orang yang lebih dahulu dengan kebaikan, di depan dalam kebaikan. Orang melakukan amal wajib dan tambahkan mustahabbat, tetawunya. Orang yang meninggalkan hal yang haram termasuk yang makruh dan sebagian al-mubahat. Nah, ini dijelaskan Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala summa ja'alna al-qa'imina bil kitab al-'azim. Kemudian kami jadikan orang menegakkan beramal dengan Al-Qur'an yang agung itu. Al-musaddiq lima baina yadayhi minal kutub, dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Alladzina istafaina min hadina, orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Wa hum hadhil ummah, yaitu umat ini, kata Ibnu Katsir. Kemudian Allah membagi mereka kepada 3 bentuk. Pertama, famin zalimun nafsi, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Wa mulfrid fi fi'li ba'dil wajibat, itu orang yang kadang-kadang meninggalkan sebagian yang wajib. Wal murtakib al-muttaqi li ba'dil muharram, melakukan sebagian hal-hal yang haram. Itu tingkat keimanan siapa namanya? Zalimun li nafsi. Wa min muqtasidun, siapa yang muqtasidun kata Ibnu Katsir? Wa huwa al-mu'addil wajibat, orang yang melaksanakan hal-hal yang wajib. At-tariku lil muharramat, yang meninggalkan hal-hal yang haram. Wa qad yatruku ba'dul mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan kadang-kadang dia meninggalkan sebagian hal-hal yang mustahab dan melakukan sebagian hal-hal yang makruh. Itu muqtasidun. Nah, wa min sabiqun bil khairat biidznillah, dan di antara orang beriman itu ada orang yang terdepan dalam mengamalkan hal kebaikan dengan izin Allah. Siapa mereka? Kata Ibnu Katsir, al-fa'ilil wajibat, orang yang melaksanakan hal yang wajib, wal mustahabbat, hal-hal yang mustahab, at-tariku lil muharramat, yang meninggalkan hal yang haram, wal makruhat, dan hal-hal yang makruh, wa ba'dul mubahat, dan juga sebagian hal-hal yang mubah. Itu sabiqum bil khairat. Maka inilah orang-orang yang ada fi alal jannah, orang-orang yang berada di tingkatan surga.
Di akhirat gimana hukum orang beriman itu yang tiga ini, Ustaz? Orang yang zalimul nafsi selama tidak jatuh ke dalam kesyirikan, tahta masyiatillah, itu adalah pelaku dosa besar. Maka dia ada di bawah kehendak Allah. Jika dia dimasukkan ke neraka oleh Allah, maka dia tidak kekal di neraka, tapi disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Yang ketiga, muqtasidun. Muqtasidun adalah orang yang masuk surga, tidak masuk neraka. Tidak disentuh oleh neraka, dia masuk surga. Tetapi yang ketiga, orang yang sabiqul khairat, orang yang pertama masuk surga dan berada di tingkat yang paling tinggi di surga, itulah sabiqul khairat. Bedanya dengan muqtasidun tadi, betul dia masuk surga, tapi bukan termasuk orang yang pertama masuk surga, dan bukan pula mendapat tempat yang paling tinggi dalam surga. Nah, itu orang yang mengamalkan sunnah ini masuk kepada bagian yang ketiga. Dia akan lebih dulu masuk surga dan mendapatkan tempat yang paling mulia di dalam surga. Baik. Kemudian ibadah sunnah itu akan menyempurnakan hal-hal yang kurang dari amalan wajib kita. Ada yang bolong, ada yang kurang khusyuk, ada yang apa, disempurnakan. Mana dalilnya? Sabda Rasulullah SAW yang diwakilkan dari Imam Abu Dawud dan disahihkan Syekh Nasiruddin Al-Albani dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata, kata Abu Hurairah, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyam min a'malihim as-salatu. Yang pertama sekali dihisab manusia ini pada hari kiamat tentang amalan mereka adalah salat. Qala yaqul rabbuna, berkata Rasulullah SAW, Rabb kita akan berkata nanti lima malaikati, kepada malaikatnya, wa huwa alamu, dan Allah lebih tahu sebenarnya walaupun tanpa disuruh malaikatnya, tahu. Unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha, tolong lihat ibadah salat hambaku apakah sempurna atau kurang. Fa in kana tamatan kutibat lahu tamah, jika amalan salatnya sempurna ditulis catatlah sempurna. Wa in kana intaqasa, jika amalan salatnya kurang, jika ada yang kurang, intaqasa minha syai'an, apa kata Allah? Unzuru hal li abdi min tatawwu'in, tolong lihat apakah hambaku ini melakukan amal-amal tatawwu'. Itu yang tadi katakan istilah amalan sunnah, dalam artian pengertian ulama fikih tadi, diberi pahala yang melakukannya, tidak diberi dosa orang meninggal, tidak berdosa orang meninggalkannya, disebut amal tatawwu'. Nah, apakah hambaku punya amalan tatawwu' sehingga yang kurang tadi di amalan wajib disempurnakan dengan amal yang tatawwu' tadi. Nah, itu fungsinya panumbok bahasa Minangnya. Nah, kok ada nalo bolong-bolong di amalan wajib, disempurnakan di amalan sunnah. Nah, itu pentingnya itu amalan sunnah itu. Nah, kemudian fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi, maka jika orang tadi punya amalan tatawwu', amalan-amalan sunnah, tolong sempurnakan untuk hambaku faridatahu, amalan wajibnya, min tatawwu'ihi, dari amalan. Masya Allah, pentingnya ya. Summa tu'khadul amal ala dzakum, kemudian berbagai amalan wajib dari sisi itu tadi. Nanti puasanya kurang, dia punya puasa-puasa tatawwu' enggak, dia sunnah enggak, berbagai amalan-amalan diwajibkan akan disempurnakan. Hajinya, umrohnya, nah itulah. Zakatnya demikian pula. Amalan tahu akan menyempurnakan amalan wajib yang kurang, yang enggak sempurna. Nah, itu keberuntungannya itu. Baik. Dalam riwayat lain, dalam redaksi hadis yang lain, Abu Hurairah mengatakan, sami itu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah bersabda, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamah as-salatul maktubah. Yang pertama sekali dihisab dengannya hamba yang muslim pada hari kiamat adalah salat yang wajib. Nah, ini salat itu penting sekali itu. Yang pertama dihitung nanti. Maka dalam hadis ini yang pertama sekali dihisab di akhir apa? Amalan Jika amalan salatnya baik, baru dilihat amalan-amalan soleh yang lain.
Kalau amalan sholatnya nggak baik, tidak dilihat amalan-amalan lainnya. Ini pokok ini. Maka sholat ini sangat perlu dijaga. Fa in atammaha wa illa qila, jika dia sempurnakan salatnya, jika tidak, maka Allah katakan, unzuru hal lahu min tatawu'in, apakah dia punya amalan tatawwu'? Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilat faridatu al faridah min tatawwu'ihi. Jika amalan itu kurang, ya, maka dia punya amal tatawwu', disempurnakanlah amal wajib itu dari tatawwu' tadi. Sumaya falu bisair amal al mafruḍ hal mithla dzalik. Kemudian semua amal-amal wajib dilihatlah seperti itu. Ada enggak punya amalan-amalan tatawu'nya. Itulah gunanya, pentingnya amalan sunat. Baik. Kemudian karena kita dianjurkan melakukan amalan tatawwu', amal-amal sunnah tadi, maka Allah sebutkan waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Orang yang melakukan amalan tatawwu' yang kebaikan, nilai amal-amal baik secara tatawwu', secara sukarela dengan tambahan dari amal wajibnya, syakirun alim, Allah sangat akan membalasnya dengan berlipat ganda. Syakirun alim, maha tahu. Baik. Paman tatawwu khairan fa khairlah. Orang mau melakukan amal-amal tatawwu itu lebih baik baginya. Ya. Yang keenam adalah orang yang menjalankan ibadah sunnah adalah bukti atas cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, hai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Ikuti Rasulullah SAW kalau cinta kepada Allah. Yuhibbukumullah, baru Allah akan cinta kepada kalian. Maka di antara kesempurnaan mengikuti Rasulullah itu adalah menjalankan sunnah-sunnah beliau tadi. Sekarang ini banyak pula ada orang begini, Pak. Amalan tatawwu yang jelas-jelas dalil, dilecehkan, diolok-olok orang mengamalkannya. Yang enggak ada dalilnya, yang mereka katakan anggap ibadah bid'ah hasanah lebih diprioritaskan, lebih kan terbalik itu. Jenggot yang enggak ada khilaf para ulama tentang kewajibannya, itu dia ejek-ejek. Celana cingkrang juga begitu. Semua ulama mengatakan utama sekali, enggak ada. Ya, sunnah menurut ulama di sini bukan sunnah tidak berdosa orang, makanya Imam Syafi'i mewajibkan. Ya. Ini sudah jelas-jelas ada anjurannya dilakukan orang. Orangnya dilabeli dengan macam-macam. Dilabeli dengan Wahabi, dilabeli macam-macam. Ya. Ini yang enggak ada dalilnya dicari-carikan dalilnya, lalu dibela-bela. Orang yang enggak mau melakukannya dilabel-labeli pula. Sebutlah anti bermasyarakat, tidak toleran dan sebagainya. Begitulah cara manusia dalam beragama hari ini. Coba kita lihat. Sudah jelas ada amalannya, itu enggak diprioritaskan. Coba lihat. Salat wajib itu ulama, sebagian besar ulama mengatakan kan wajib sholat berjamaah. Taib. Zikir nggak ada perintah berjamaah, dilakukan zikir jamaah. Kan dibalik namanya itu. Yang ada perintahnya sholat berjamaah, itu kan sunnah cuman. Karena ada ulama mengatakan kan sunnah itu, nggak apa-apa, nggak sholat berjamaah. Ini yang nggak ada dalilnya dikatakan, wah ini bid'ah. Lebih dipromosikan, lebih diutamakan. Nggak terbalik cara beragama kita itu. Mestikan yang sudah ada jelas dulu lah diamalkan. Nah, ini yang kita maksud. Lalu di mana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Maka kalau orang cinta kepada Allah, langkah pertamanya menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah. Karena ada orang seperti itu sekarang, yang jelas-jelas ada dalilnya, ada anjurannya, itu kan sunnah lah, nggak apa-apa ditinggalkan. Yang nggak ada dalilnya, dicari-carikan dalilnya,
lalu dilabeli ini bidah hasanah, dipromosikan. Orang yang membantahnya dituduh dengan label, dilabeli dengan macam-macam. Nah, coba lihat. Ini kenyataan. Ya, bahkan dikucilkan orang-orang yang tidak mau ikut pemanya acara kenduri kematian dan sebagainya. Dikucilkan, dituduh macam-macam. Orang nggak sholat pernah nggak dikucilkan? Orang yang tidak nutup aurat ada nggak dikucilkan? Berarti kan terbalik cara menilai itu. Yang mungkar, jelas-jelas mungkar saja tidak diperlakukan orang seperti itu. Ini yang jelas-jelas belum tentu ada dalilnya dan tua hukumnya, bukan apakah itu wajib sunnah saja tidak. Kok malah dihukum orang yang tidak mau melakukannya? Nah, inilah model filsafat beragama orang di masa modern ini. Tampak nggak kehidupan seperti itu di masyarakat? Tampak. Ya. Maka mereka mengejek orang yang memakai cadar. Tapi kenapa mereka ada nggak mengejek lihat perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat? Dia ejek-ejek nggak? Lah, kenapa? Bukan berarti kita menyuruh membolehkan mengejek ya. Bukan berarti boleh kita mengejek orang tidak aurat. Nggak ada, kan kita nggak ada juga ngejek. Orang-orang berjenggot pernah mengejek orang yang tidak berjenggot nggak? Tapi orang tidak berjenggot mengejek orang berjenggot nggak? Nah, kenapa? Maka dalam satu seminar internasional, Pak, saya diwawancarai oleh wartawan, saya sebutkan demikian. Kalian menuduh orang-orang yang berjenggot secara cingkrang itu radikal. Pernah nggak orang-orang cingkrang, orang yang berjenggot itu mengelok-olok orang yang tidak berjenggot? Kalian menuduh orang-orang bercadar itu adalah radikal. Pernah nggak dia beranarkis melakukan mengelok-olok orang tidak? Nggak ada. Kan nggak pernah ditirakin pelacur apa, nggak pernah. Dan itu bukan berarti boleh. Tapi kenapa orang-orang yang menjalankan ajaran agama dituduh dilabeli dengan label-label yang macam-macam? Kenapa? Kenapa mereka yang kepanasan tuh? Kenapa terbalik? Setidak-tidaknya mereka tetap diam saja, selesai, nggak mau ngamalkan, selesai, kan gitu sebetulnya. Tapi kenapa mereka ditentang? Nah, inilah yang nyata dalam kehidupan kita. Yang jelas-jelas sunnah. Maka kita lebih dahulu utamakan yang ada sunnahnya, amalan-amalan sunnah itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilmin walidihi waladi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dicintai olehnya, dari orang tuanya, dari anaknya, dan manusia seluruhnya. Bagian dari bentuk kecintaan kita pada Rasulullah adalah menegakkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu bagian kita. Orang yang paling tinggi cinta buktinya. Sekarang nih enggak ada orang membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW dengan amalan-amalan nggak pernah dianjurkan Rasulullah SAW. Lalu kalau amalan itu tidak jalan oleh sebagian orang lain, dianggaplah dia orang tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Seperti perayaan-perayaan kelahiran dan sebagainya. Ya kan? Dituduh. Yang ketujuh adalah orang yang menjalankan ibadah-ibadah sunnah akan meraih predikat wali Allah. Nah, orang yang wali itu apa? Orang yang wali itu yang pertama indikasinya tegakkan sunnah, Pak. Bukan banyak melakukan bid'ah. Ini mulai dari cara sholatnya, dari akidahnya, daripada ibadah-ibadahnya, ya, nggak menampakkan sunnah, lalu dikisahkan dia punya karomah-karomah yang lain, ya, karomah-karomah dan sebagainya. Makanya indikasi orang yang wali Allah itu adalah orang yang betul-betul menjalankan sunnah. Itu wali Allah, walaupun tanpa ada karomah nampak pada dirinya. Karena satu karomahnya dia adalah berpegang teguh dengan sunnah. Mana dalilnya Ustaz? Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu
Innallaha qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Orang yang Allah berkata, siapa musuh para waliku, sungguh aku telah izinkan dengannya untuk berperang. Ya. Atau aku telah mempelamirkan kepadanya untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada perkara hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu kepadaku lebih aku cintai dari hal yang diwajibkan. Itu yang pertama dulu, yang wajib dulu. Jangan sampai pula nanti yang sunnah dilakukan, yang wajib dilalaikan. Makanya para ulama adalah orang-orang yang disibukkan melakukan hal yang wajib dan tidak sempat melakukan sunnah, bahwa ma'dzur. Orang itu adalah diberi uzur. Tapi orang-orang yang melakukan amal sunnah tapi lalai untuk melakukan amal yang wajib, bahwa maghrur, orang itu tertipu. Contoh, kena perayaan suatu kegiatan, baik perayaan kelahiran atau Isra Mi'raj kemarinnya, sampai acara tengah malam berdendam bergoyang dengan selawatan sebagainya, subuhnya pada ketiduran. Itu orang maghrur namanya itu. Amalan sunnah dan bahkan tidak sunnah telah menyebabkan tertinggalnya amalan wajib. Maghrur namanya. Nah, maka yang pertama, hal yang paling dicintai Allah untuk mendekatkan diri hamba kepadanya ada hal yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Maka istilah-istilah amalan sunnah itu juga disebut nafilah, tatawwu atau mustahabbat. Maka senantiasa seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal nafilah, amal nawafil, amal tatawwu, amalan sunnah. Hatta uhibbah, Allah akan cinta kepadanya. Inilah mereka yang para wali Allah. Ya, kalau ingin mengejar sebagai wali Allah, laksanakan wajib, lengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Nah, itulah yang dapat kita bahas pagi ini. Ya, semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya. Barakallahu fikum jami'an. Ya, dan itulah keutamaan-keutamaan amalan sunnah. Kenapa kita bersemangat melakukannya? Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Yang jelas dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, kemudian dia adalah orang-orang yang berhak dilabeli sebagai wali Allah. Ini wali Allah, Pak, telanjang, nggak pakai baju, pakai di bawah sekian, apa namanya itu, dikatakan wali dia, terus merokok kemana-mana, dituntut, akalnya saja nggak benar, dia katakan wali. Kok bisa dikatakan wali? Sholat nggak apa, gimana? Itulah memang kalau kita cerita panjang, Pak, banyak hal-hal yang aneh-aneh di tengah umat ini. Ya kan, dituntun kemana-mana tuh, dianggap wali dia, nggak pakai baju lagi. Ya. Terus banyak pula orang datang itu, kadang-kadang cewek-cewek pula minta dicoret-coret mukanya, mobil baru dicoret-coret, macam-macam. Innalillah. Nah, itulah kebodohan-kebodohan yang dipelihara oleh sebagian orang, Pak, dan sengaja mereka menjadikan umat ini selalu bodoh dalam beragama ini supaya proyek-proyeknya selalu lancar. Bisnisnya itu bisa selalu berkibar tuh. Nah. Barakallahu fikum jami'an. Ya, semoga Allah selalu menjaga kita di atas sunnah dan menjadikan orang selalu menegakkan sunnah, mendakwahkannya dan istiqomah di atas sunnah tersebut. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.